Halo guys, kembali lagi bersama aku Lutfira Mamalida. Nah, pada video kali ini kita itu akan membahas mengenai VLAN dan juga tracking. VLAN sendiri merupakan virtual area network. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau di sini tuh ada sekumpulan PC. Nah, misalkan PC ini tuh merupakan sebuah ruangan. Nah, di setiap ruangan itu ada perusahaan dan perusahaan itu kan ada divisinya masing-masing. Nah, misalnya 3 komputer yang atas ini tuh merupakan divisi engineering, terus yang ini tuh merupakan divisi programming, dan yang terakhir itu merupakan divisi marketing. Nah, fungsi VLAN itu untuk memecah. Misalnya, divisi engineering pakai VLAN 10, divisi programming pakai VLAN 20, dan divisi marketing pakai VLAN 30. Nah, masing-masing VLAN itu kan akan terbagi menjadi beberapa IP. Nah, misalnya untuk divisi engineering, IP networknya itu adalah 192.168.10.0. Terus yang ini yang programming itu 192.168.20.0. Terus ini yang marketing itu 192.168.30.0. Nah, karena mereka itu berbeda network, maka mereka itu bisa disatukan dengan terhubung ke switch. Jadi nanti engineering, programming sama marketing itu terhubung melalui switch ini. Nah, kita juga bisa mengatur bandwidthnya. Misalnya untuk bandwidth divisi engineering itu 10 MB. Untuk divisi programming itu misalnya 20 MB, dan yang terakhir yang marketing itu misalnya 30 MB. Nah, disinilah VLAN itu dibutuhkan, yaitu untuk memanajemen jaringan-jaringan tersebut. Jadi VLAN itu akan memecah broadcast domainnya. Nah, karena lebih paham, langsung kita praktekkan saja. Nah, untuk topologinya di sini tuh akan ada 6 PC dan juga 1 switch. Nah, kita tambahkan PC dulu. Terus kalian masuk ke yang bagian network device, terus pilih yang switch. Untuk switch seperti biasa saya akan pakai yang ini. Lalu kita sambungkan pakai kabel yang automatically. Nah, di sini saya akan menambahkan not. Kalian cukup ikuti seperti apa yang saya lakukan. Nah, jadi nanti yang sebelah kiri itu akan memiliki networknya 192.168.10.0/24. Dan nanti di sini tuh akan menggunakan VLAN yang 10. Terus kalau yang sebelah sini, yang sebelah kanan, dia tuh untuk networknya 192.168.20.0/24 dan memakai VLAN yang 20. Nah, kita akan mulai konfigurasi VLAN-nya. Kalian bisa masuk ke switch, lalu ke CLI. Terus kita masuk ke mode privilege. Kita masuk ke conft. Nah, lalu di sini untuk konfigurasi VLAN-nya, untuk pertama-tama saya akan konfigurasinya VLAN 10 dulu. VLAN 10. Terus di sini untuk VLAN 10 saya akan menamai dengan programming. Nah, terus kita ketik do show VLAN brief. Nah, di sini untuk VLAN 10 dengan nama programming itu sudah aktif. Lalu kita tambahkan juga untuk VLAN yang 20. Kita exit, terus ketik VLAN 20. Untuk namanya saya akan pakai nama marketing. Kita juga ketik do show VLAN brief. Nah, di sini baik itu VLAN 1020 dengan nama programming dan juga marketing itu sudah aktif.
Nah, kalian bisa lihat ke sini yang di bagian default. Jadi di sini kan ada port. Di sini tuh ada banyak sekali port. Jadi port-port ini tuh yang terhubung secara langsung ke switch itu berada di VLAN default. Nah, kita itu akan mengubah, berarti VLAN 10 itu kan kalau misalnya mau terhubung ke switch, kita bisa lihat dulu. Kalau PC1 dia lewat yang 0/1, terus yang PC2 0/2, PC3 0/3, ini /4, ini /5, dan ini /6. Jadi agar ini tuh bisa terhubung ke VLAN 10 dan juga VLAN 20, kita itu perlu memindahkannya. Berarti di sini nanti untuk VLAN 10 itu isinya yang ini. Terus yang marketing atau VLAN 20 itu isinya yang ini sampai 6. Nah, untuk konfigurasinya kalian bisa masuk dulu ke yang VLAN 10. Nah, ini kan untuk masuknya ketika interface FA 0/1. Jadi kita itu akan konfigurasikan dulu yang mengarah ke PC1. Terus kita ketik switch port mode akses. Terus ketik lagi switch port akses VLAN 10, karena kan dia ingin masuk ke yang VLAN 10. Terus kita coba cek do show VLAN brief. Nah, di sini untuk yang mengarah ke PC1 sudah. Sekarang kita coba konfigurasi untuk yang mengarah ke PC2 dan juga ke PC3. Tinggal masuk aja ke /2, terus switch port mode akses, terus switch port akses VLAN 10. Terus kita exit, pilih yang interface FA 0/2, terus ini diganti 3. Terus ketik switch port mode akses, ketik lagi switch port akses VLAN 10. Terus kita coba ketik lagi yang do show VLAN brief. Nah, kalian bisa lihat ke sini kalau yang 0/1/2 dan juga /3 itu sudah berhasil masuk ke VLAN 10. Tetapi kan tadi kita itu konfigurasinya itu satu persatu, jadi lumayan ribet. Agar bisa mempersingkat waktu, kita itu bisa mengkonfigurasinya seperti ini. Kita exit dulu. Di sini saya akan konfigurasi yang ini, yang 456. Jadi untuk konfigurasinya itu ketik interface FA. Jadi yang pertama kan yang 4. Terus kita strip 6 karena kan dia dari interface yang /4 sampai /6. Oh ya, saya lupa tambahkan range. Interface range FA 0/6 sampai 4. Terus kita ketik seperti tadi yang switch port mode akses. Terus ketik switch port, ini kurang halus, sebentar, switch port akses VLAN 20, karena kan dia mau dimasukkan ke VLAN 20. Oh ya, ini sebentar ada kesalahan. Oh ya, ini salah penempatan. Nah, kita coba ketik do show VLAN brief. Nah, di sini sudah berhasil masuk semua ya. Nah, terus kita itu akan pasang IP di masing-masing PC. Nah, kita buka PC1 dulu, ke desktop, lalu ke IP configuration. Kalau ini kan networknya 192.168.10.0. Jadi di sini itu IP-nya /1.2.3. Begitu juga yang ini, karena kan itu berbeda network. Kalau ini tuh 10.1, 10.2, 10.3. Kalau ini 20.1, 20.2, dan ini 20.3. Nah, untuk videonya akan saya percepat saja. Nah, untuk konfigurasinya sudah selesai. Terus kita itu akan cek ARP di masing-masing PC. Nah, kita itu akan mengecek untuk memastikan kalau ARP-nya itu belum jalan.
Nah, kita juga cek di switch-nya. Kita buka switch, lalu kita exit dulu. Nah, kita ketik show MAC address table, strip table. Nah, di sini tuh kosong ya. Terus kita akan coba simulasi untuk kirim paketnya ke bagian simulation. Terus kita kirim paketnya. Jadi misalnya dari PC 1 ke PC 3. Nah, jadi ini PC 1 mengirimkan dulu ke switch. Nah, lalu dari switch itu akan dikirimkan ke PC 2 dan juga PC 3. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau biasanya kan kita kalau kirim dari PC 1 ke switch, itu juga akan mengirim ke PC 4, 5, dan 6. Nah, inilah gunanya VLAN. Jadi dia tuh memecah broadcast domain. Jadi dia tuh hanya mengirim ke sesama VLAN saja. Karena ini kan beda VLAN, dia tuh VLAN 20, kalau ini VLAN 10. Jadi si switch ini hanya mengirim ke VLAN 10. Nah, bisa dilihat di sini kalau yang menerima itu adalah PC 3. Terus kita coba lihat lagi. Nah, PC 3 itu mengirim parasan ke switch. Lalu dari switch dikirim lagi ke PC 1. Nah, jadi ini tuh sudah berhasil. Nah, kita bisa delete aja. Terus kita itu akan membuat topologi baru. Topologinya itu sama seperti ini. Nah, di sini saya sudah berhasil membuat untuk topologi keduanya. Jadi kita sebut aja kalau ini tuh ruang ke 1. Terus kalau misalnya ini itu adalah ruang kedua. Nah, kita coba seperti itu dulu. Jadi untuk di ruang 2 itu kan dia networknya tuh sama. Kalau yang sebelah sini itu networknya 10.0 dan juga pakai VLAN 10. Kalau misalnya yang ini itu networknya 20.0 dan pakai VLAN yang 20. Jadi untuk IP itu akan saya bedakan. Nah, kita pasang IP-nya dulu ke desktop, lalu ke IP configuration. Ini IP-nya 192.168.10.4. Karena kan kalau 1, 2, 3 udah dipakai sama yang sini. Nah, jadi nanti IP-nya tuh kalau yang ini titik 4, ini 56, begitu juga dengan yang ini 456. Nah, untuk konfigurasinya IP-nya akan saya percepat saja. Nah, di sini kita itu sudah mengkonfigurasi semua IP yang ada di PC ini, di semua PC di ruang 2. Nah, terus kita itu akan belajar tentang terang, yaitu kita akan menghubungkan antar switch. Nah, kita akan konfigurasi dulu seperti sebelumnya. Kita berarti akan membuat VLAN 10 yang di dalamnya tuh ada FA0/1/2/3 dan juga ada VLAN 20 yang berisi fast Ethernet 0/4, 5, dan juga 6. Kita buka switch dulu ke CLI, terus kita ke privilege, conft untuk config, terus kita masuk ke VLAN 10. Untuk namanya seperti tadi aja, pakai yang programming. Lalu kita konfigurasi ke interface range fast Ethernet 0/1 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Terus kita coba exit lagi, kita konfigurasi yang VLAN 20. Nah, untuk namanya pakai yang marketing aja. Untuk yang range dari 4 sampai 6. Ketik switch port mode akses, ketik juga switch port akses VLAN 20.
Nah, kita coba cek dengan do show VLAN brief. Nah, di sini udah ada VLAN 20 dengan nama programming dan sudah ada juga ether 1, 2, 3. Lalu untuk yang VLAN 20 dengan nama marketing udah ada yang 4, 5, dan juga 6. Nah, untuk konfigurasi terangnya kita itu buka switch lagi. Kita exit dulu. Nah, kita akan masuk ke interface yang kita hubungan dulu dari switch yang di ruang 1 ke switch di ruang 2 pakai kabel yang automatically. Nah, jadi si switch yang di ruang 1 dan di ruang 2 itu kan terhubung melalui fast Ethernet 0/7. Jadi untuk konfigurasinya kita itu akan masuk ke ke port yang /7 interface FA0/7. Terus kita ketik seperti ini, switch port mode terang. Terus kita ketik do show interface terang. Nah, di sini bisa lihat kalau port fast Ethernet 0/7 itu sudah nyala dan statusnya itu terangking. Nah, kita juga konfigurasikan di switch yang 1. Masuk ke conft, lalu masuk ke interface fast ether 0/7, lalu ketik switch port mode terang, do show interface terang. Nah, di sini pun udah nyala ya, udah mode on dan statusnya itu tracking. Nah, tadi kan kita itu belajar tentang tracking. Di sini kita juga akan belajar tentang allow terang. Nah, kita bisa masuk ke switch 1 lagi. Terus kita tadi kan udah masuk ke yang ether 7. Terus kita itu ketik switch port terang allow VLAN. Di sini kan dia menyediakan VLAN yang 10 dan juga yang 20. Jadi kita ketik 10,20. Kita ketik lagi yang do show interface terang. Nah, di sini pun udah ada ya 10,20. Terus kita lakukan juga di switch yang kedua. Nah, ini masih sama juga, masih terhubung ke interface yang 0/7. Ketik switch port terang allow VLAN 10,20. Kita coba lihat lagi do show interface terang. Nah, di sini pun udah masuk ya yang 10 sama 20. Terus kita coba kirim paket dari PC ruang 1 ke PC ruang 2. Kita ke simulation dulu. Terus kita kirim paket misalnya dari PC 4 ke PC 10. Nah, jadi nanti si PC 4 akan kirim paketnya ke switch di ruang 1. Lalu ini tuh akan mengirim ke sesama VLAN dan juga ke switch di ruang 2. Nah, lalu dari switch ini tuh akan dikirimkan ke VLAN yang 20 yang sesama VLAN. Terus nanti si PC 10 yang PC tujuannya itu akan membalas. Jadi nanti dia itu akan kirim balasan ke switch di ruang 2. Lalu dari switch ruang 2 akan dikirim ke switch ruang 1.
lalu akan dikirim lagi ke PC 4. Lalu kita bisa delete aja. Nah, lalu kita itu akan membuat topologi baru, jadi kita itu akan menambah ruang, jadi nanti akan ada 3 ruang. Nah, untuk topologi di ruang 3 pun sama seperti yang ada di ruang 1 dan juga di ruang 2. Nah, di sini saya akan menambahkan IP dulu di PC 13, 15, 15, 16, 17, dan juga yang 18. Nah, untuk networknya kan masih sama ya, itu ini 10.0 dan juga 20.0. Karena 1 sampai 6 udah dipakai di ruang 1 dan juga ruang 2, maka di ruang 3 itu saya akan pakai yang 789. Di sini juga yang 789. Nah, untuk konfigurasi IP-nya seperti biasa akan saya percepat saja. Nah, setelah mengkonfigurasi IP di seluruh VPC, sekarang kita akan konfigurasi switch-nya. Kita akan konfigurasikan yang VLAN 10 dan juga yang VLAN 20 seperti di switch ruang 1 dan juga di switch ruang 2. Kita masuk ke mode privilege, terus ketik conf t, ketik VLAN 10, namanya seperti biasa programming, terus ketik interface FA0/1 sampai 3. Kita tambahkan range, interface range fast ethernet, terus ketik switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Kita exit, terus kita ketik juga yang VLAN 20, namanya marketing, terus ketik interface range fast ethernet 0/4 sampai 6, ketik switch port mode akses, ketik lagi switch port akses VLAN 20. Nah, kalau sudah, kita ketik do show VLAN brief. Kita cek apakah sudah masuk. Nah, ini udah masuk semua ya di switch 3, di switch ruang 3. Nah, selanjutnya kita itu akan konfigurasi terangnya. Nah, kita hubungkan dulu switch di ruang 2 ke switch ruang 3. Nah, ini sama ya, mereka itu terhubung melalui fast ethernet 0/7. Nah, kita akan konfigurasikan di yang switch 3. Nah, ini kan masih ada di yang interface range, kita N aja. Dan terus kita ketik conf t, lalu kita masuk ke interface yang 0/7. Terus kita ketik switch port mode terang. Nah, terus kita coba kirim paket dari PC di ruang 2 ke PC di ruang 3. Oh ya, kita ke mode simulation dulu, lalu kita baru kirim paketnya. Nah, jadi dari PC 10 ke PC 2, ke switch 2, lalu dia itu akan menyebarkan ke switch 1 dan juga switch 3. Nah, lalu si switch 1 itu ngirim ke VLAN 20 dan ini nggak ada jawabannya. Lalu di ruang 3 itu ada jawabannya, yaitu yang PC 16. Terus dari PC 16 itu mengirim jawaban kalau dia yang menerima paketnya. Terus akan diteruskan dari switch 3 ke switch 2, lalu baru dikirimkan ke switch 10 dan switch 10 pun menerima jawabannya. Nah, selanjutnya kita itu akan membahas mengenai MLS atau multi layer switch. Nah, kita masuk ke yang sini, yang end device,
yang ke network device, ke switch, lalu kalian bisa pilih yang multi layer, taruh di sini. Terus kita sambungkan ke switch di ruang 3. Lalu kita konfigurasi terang di switch ruang 3 atau switch 3. Nah, untuk konfigurasinya kita exit dulu. Kita masuk ke interface yang mengarah ke switch multi layer. Nah, berarti dia itu mengarah ke multi layer kan melalui yang interface 0/8. Nah, kita masuk ke yang 0/8, interface FA 0/8. Lalu kita ketik switch port mode terang. Oh ya, ini kurang huruf C, sebentar. Nah, sudah. Terus kita konfigurasi terangnya itu di yang multi layer. Terus kita masuk ke mode privilege, kita masuk ke conf T. Nah, terus kita itu akan coba juga yang switch port mode terang. Oh iya, di sini saya akan masuk dulu ke interface yang mengarah ke switch ruang 3. Berarti dia tuh mengarahnya ke ether 0/1. Nah, baru di sini kita ketik switch port mode terang. Oh ya, ini nggak usah spasi, terang. Nah, di sini kan bisa lihat kalau di sini tulisan cannot be configured to trunk mode, artinya dia tuh nggak bisa konfigurasi terang. Karena kalau misalnya si terang itu sebenarnya ada 2 jenis, yaitu yang ISL, sebentar saya tuliskan dulu, yang ISL dan juga yang 802.1Q. Jadi switch yang di sini ruang 1, ruang 2, dan ruang 3 atau switch punya itu support ISL. Nah, sedangkan kalau multi layer switch itu support yang 802.1Q dan juga yang ISL. Jadi dia tuh yang multi switch itu support dua-duanya. Nah, kalau si switch Cisco dan multi layer bertemu nyambung seperti ini, itu ada yang namanya konfigurasi encapsulation. Nah, jadi di multi layer switch kita itu akan konfigurasi encapsulation yang 1Q-nya dulu. Nah, caranya kita itu bisa ketik seperti ini. Switch port terang encapsulation .1Q. Nah, terus kita ketik lagi yang tadi, yang switch port mode terang. Nah, sekarang sudah bisa. Terus kita coba cek do show interface terang. Nah, di sini yang mode terang udah nyala. Nah, kita lanjut ke materi tentang dynamic tracking protocol. Nah, jadi misalnya ada switch yang pakai dynamic auto dan terhubung ke switch yang pakai dynamic DC repo. Jadi dia tuh nanti hasilnya tuh akan terang. Terus misalnya lagi dia tuh pakai yang terang, terus dia pakai akses, maka dia tuh hasilnya akan not recommended. Seperti itu. Nah, jadi untuk arti dynamic auto itu artinya menunggu. Dynamic desirable artinya mengejak, terang dan akses itu artinya memaksa. Agar lebih paham tentang dynamic tracking protocol, kita akan langsung praktek saja. Nah, di sini saya akan tambahkan switch. Terus saya akan tambahkan switch yang ini. Lalu kita hubungkan kedua switch ini. Lalu masuk ke switch yang 0. Ini namanya kan saya ubah aja menjadi switch 1, switch 5, terus ini switch 6.
Nah, kita masuk ke switch 5-nya. Kita akan masuk ke CLI, terus kita masuk ke mode privilege. Nah, untuk melihat mode default switch-nya, kita itu bisa ketik show interface FA 0/1. Nah, kenapa pakai /1? Karena kan dia mengarah ke switch 6-nya itu di yang /1 juga. Jadi kita itu akan ceknya yang di /1-nya aja. Terus ketik lagi switch port. Nah, kalian bisa lihat di sini di administrative mode, kalau modenya itu dia pakai dynamic desirable. Untuk operational modenya itu terang. Nah, kita cek juga di switch 6. Ke CLI, terus kita masuk ke privilege, ketik show interface F1 0/1 switch port. Nah, dia juga sama, kalau administrative modenya itu dynamic desirable dan operational modenya itu terang. Nah, untuk konfigurasi dynamic desirable kita bisa masuk ke yang switch 5. Nah, ini kita Ctrl C saja, terus ketik conf t untuk konfigurasi, masuk ke interface yang menyambung ke switch 6, terus kita ketik switch port mode dynamic desirable, terus ketik do show interface FA 0/1 switch port. Nah, untuk administrasi modenya itu masih sama, yaitu yang dynamic desirable. Terus kita coba juga di switch 6. Ctrl C, masuk ke conf t, terus kita ketik show interface FA 0/1 switch port. Nah, dia masih sama, pakai yang dynamic desirable dan operational modenya itu terang. Nah, kita coba lihat tabelnya lagi. Nah, jadi kalau misalnya dynamic desirable ketemu dynamic desirable itu hasilnya kan terang. Jadi kan tadi operational modenya itu terang. Nah, kita akan coba ganti modenya. Misalnya nanti untuk switch 5 dia itu akan pakai yang mode terang. Tetapi untuk yang switch 6 dia tetap akan pakai yang dynamic desirable. Nah, kalau misalnya dynamic desirable ketemu terang, maka hasilnya itu juga akan tetap terang. Nah, kita coba. Nah, masuk ke PC 5, terus kita Ctrl C, terus ini kan udah masuk ke interface yang mengarah ke switch 6. Kita langsung saja ketik switch port mode terang, terus kita coba lihat apakah udah berubah atau belum. Nah, di sini untuk administrasi modenya dia udah berubah jadi terang. Terus kita coba lihat di switch 6. Terus kita coba cek yang ini show interface FA 0/1 switch port. Nah, karena tadi nggak diubah administratif modenya masih yang dynamic desirable, tetapi untuk operational modenya itu masih terang. Karena kan tadi kalau misalnya terang ketemu dynamic desirable, modenya itu masih tetap pakai yang terang. Nah, selanjutnya kita itu juga akan belajar tentang untick dan juga things. Jadi untuk tulisnya itu kayak gini. Untick dan juga tick. Nah, misalnya di sini saya akan kirim paket dari ruang 2 ke ruang 3. Kita ke simulation dulu. Misalnya saya akan kirim paket dari PC 7 ke PC 14. Kita jalankan simulasinya. Jadi PC 7 mengirim paket ke switch 2, lalu switch 2 akan mengirim ke switch 3. Nah, kita buka ya di switch 3-nya. Nah, ini tuh dinamakan take karena dia tuh ada yang .1q. Nah, kalau nggak ada .1q, dia tuh dinamakan dengan untick. Terus kita lanjutkan aja. Nah, ini dikirim ke yang sama villain 10.
lalu si VC14 jawab, lalu jawabannya dikirim ke switch 3, lalu switch 3 ngirim ke switch 2, lalu dari switch 2 akan disalurkan kembali ke PC7. Kita delete aja. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang native VLAN. Nah, kita ubah dulu ke real time, terus kita masuk ke switch 1 yang di row 1, CLI, terus kita ketik enable, kita ketik show interface trunk. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau ada yang namanya native VLAN. Dan native VLAN itu defaultnya adalah 1. Nah, kita coba juga di switch 2, yang switch ini, CLI enable show interface trunk. Nah, di sini juga native VLAN-nya itu 1. Nah, native VLAN sendiri itu adalah paket yang nggak perlu di tag, jadi dia tuh nggak perlu yang .1q. Nah, untuk konfigurasinya saya akan mulai dari switch 1 dulu. Nah, di switch 1 kalian bisa masuk ke privilege, lalu masuk ke conft atau ke config, lalu masuk ke interface yang mengarah ke switch 2, yaitu kan yang FA0/7. Terus kalian ketik switch port trunk native VLAN 20. Nah, terus kita ketik lagi yang do show interface trunk. Nah, dia udah berubah, nanti VLAN-nya itu jadi 20. Sekarang kita coba di switch 2, masuk ke config, lalu masuk ke interface FA0/7. Ketik switch port, switch port trunk native VLAN 20. Kita coba cek do show interface trunk. Nah, di sini untuk native VLAN juga udah berubah ke 20. Terus kita akan coba kirim paket dari ruang 1 ke ruang 2. Ini kita ubah dulu ke simulation, terus kita kirim paket. Misalnya di sini saya dari PC 5 ke PC 10. Kita coba mulai. Nah, ini dari PC 5 ngirim ke ke switch 1, lalu dari switch 1 akan menyalurkan ke switch 2. Kita coba lihat. Nah, di sini kan nggak ada yang .1q, jadi untuk konfigurasi native VLAN kita itu berhasil. Terus kita coba delete aja, kita ganti untuk native VLAN itu jadi yang default. Nah, untuk cara gantinya pun sama. Ini kan udah masuk ke yang fast ethernet 0/7. Kita ketik kayak tadi aja, ini untuk native VLAN-nya ganti 1. Kita coba cek do show interface trunk. Nah, ini udah ganti jadi 1. Kita coba di switch 2. Nah, ini diganti jadi 1. Switch port trunk native VLAN 1. Terus kita coba cek. Nah, di sini pun udah ubah menjadi default. Cukup sampai di sini pembahasan tentang VLAN dan trunking. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye.